Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku yang Ustadz banggakan, di pagi hari ini kita akan belajar kembali dalam pembelajaran tematik, yaitu untuk hari ini yang akan kita pelajari tema 3, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan pembelajaran 3. Nah, di pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan perlengkapan belajarnya silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, buku tema 3-nya seperti ini, silakan dikeluarkan. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu dengan harapan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Kita baca doa, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini diantaranya siswa dapat mengetahui penyakit yang menyerang organ pencernaan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui isi iklan serta keunggulan sebuah iklan media. Yang ketiga, siswa dapat mensyukuri keberagaman sosial yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar dengan tiga tujuan tersebut. Nah, di mana salah satunya kita akan belajar mengetahui penyakit yang menyerang organ pencernaan. Kemarin salah satu penyebab organ pencernaan kita terganggu, salah satunya apa? Salah satunya makan makanan yang tidak sehat, makan makanan yang kotor. Nah, coba kalian lihat gambar ini. Kira-kira gambar ini gambar apa? Ya, nah coba kalian perhatikan apa yang kamu lihat pada gambar tersebut. Apa yang sedang anak itu lakukan? Apa jajanan yang dibeli oleh anak itu? Nah, silakan kalian pikirkan. Nah, apa tadi? Apa yang anak ini lakukan? Ya, anak ini sedang membeli jajanan. Nah, setelah makan jajanan ini, makan kue ini, anak ini merasa perutnya sakit. Nah, mungkin salah satu penyebabnya yaitu makanan atau jajanan yang anak ini beli itu jajanan yang tidak sehat, jajanan yang tidak bersih, sehingga organ pencernaan bisa sakit. Di mana pada pembelajaran kemarin salah satu penyebab organ pencernaan kita terganggu yaitu makan makanan yang tidak bersih, tidak sehat karena banyak kumannya. Ayo, siapa di antara kalian yang suka makan makanan atau jajanan yang tidak sehat, tidak bersih? Nah, mulai hari ini, mulai sekarang, coba kalian berhenti untuk makan makanan atau jajan-jajan sembarangan ya, apalagi jajan yang tidak sehat, yang apa ya, yang takutnya mengandung MSG dan lain-lain, itu dapat menyebabkan sakit perut. Nah, setelah kita mengalami mungkin sakit perut, diare atau emah, itu kita bisa minum obat. Dari mana kita tahu? Obat-obatan itu dapat istilahnya dapat menyembuhkan, dapat mengatasi penyakit kita. Nah, salah satunya dari beberapa iklan. Di sini ada beberapa iklan. Yang pertama, iklan Entrostop anak, obat diare anak pertama di Indonesia. Yang kedua, ini ada minum bejo jahe merah virus ambiar. Nah, ada di Kempot. Dan yang ketiga, ini ada PSP, obat PSP. PSP itu ya, ini obat pil sakit perut. Nah, itu beberapa iklan. Nah, kita bisa tahu beberapa obat yang dapat menyembuhkan, yang dapat mengatasi segala penyakit kita. Salah satunya berasal dari iklan. Ya. Nah, di sini tadi ada obat PSP. Nah, di buku paket kalian ada bacaan. Nah, ini obat sakit perut PSP. Nah, laki-laki satu, aduh, meringis sambil memegangi perutnya. Nah, di sini ada gambar
gambar meringis sambil memegangi perut. Ya, perempuan pertama, makan yang tidak benar membuat jadi tidak enak. Lagi kedua, tidak bawa PSP ya, sambil memegang obat PSP. Nah, untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam, dan gas, segera atasi dengan minum PSP dalam 1 saset pil-pil kecil alami. Atasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok. Nah, di sini ada iklan yang biasanya kita temui di media cetak atau media elektronik. Nah, iklan ini berisi tentang produk obat sakit perut PSP, pil sakit perut, dengan bentuknya dalam 1 saset pil-pil kecil. Nah, tadi dalam dialog itu ada bentuknya pil-pil kecil alami yang bermanfaat untuk mengatasi sakit perut. Nah, salah satu keunggulan dari iklan yang ditonjolkan di sini yaitu keunggulannya produknya alami, produk dalam bentuk pil-pil kecil, produk bermanfaat untuk mengatasi penyebab sakit perut. Nah, itu beberapa contoh iklan. Di mana iklan PSP ini berisi tentang produk obat sakit perut, di mana mempunyai keunggulan produknya alami sampai produknya bermanfaat mengatasi penyebab sakit perut. Nah, itu iklan. Nah, tadi Ustadz sudah menampilkan gambar tentang hal-hal yang berkaitan dengan sakit perut, iklan sakit perut. Nah, sekarang Ustadz akan tampilkan gambar ini. Nah, kira-kira ada 2 gambar ini, gambar A dan gambar B. Kalau kalian disuruh memilih, kalian kira-kira memilih gambar A atau gambar B? Gambar anak yang sehat atau gambar yang anak sakit perut? Tentu jawabannya pasti kalian memilih gambar anak yang sehat. Karena dengan tubuh kita sehat, kita bisa melakukan aktivitas dengan lancar. Nah, bagaimana cara kita supaya kita tetap sehat? Yaitu salah satu caranya dengan berolahraga. Berolahraga yang teratur dan makan makanan yang bergizi. Salah satunya makan sayur-sayuran, karena sayur-sayuran seperti pepaya, pisang, ini dapat melancarkan organ-organ pencernaan kita. Ya, nah perhatikan di buku paket kalian itu ada gambar buah dan manfaatnya. Manfaat-manfaat buah sangat beragam. Nah, salah satunya yaitu sumber vitamin. Buah mengandung sumber vitamin dan berbagai jenis vitamin ada di buah. Sumber air dan gizi, sumber antioksidan, itu bisa kalian baca sendiri ya. Nah, itu beberapa manfaat buah. Nah, di sini pisang, ada lani. Aku sudah memberitahu ayah dan ibuku tentang produk buah lokal. Nah, ini produk-produk buah lokal. Lalu bagaimana pendapat mereka? Mereka berdua sangat setuju dengan membeli produk lokal, apapun itu, buah-buahan juga lain-lainnya. Hal ini baik untuk mendukung pemberdayaan petani serta produk dalam negeri. Dengan membeli produk hasil negeri sendiri, kita ikut membantu meningkatkan kesejahteraan para petani serta pengusaha kecil dalam negeri. Nah, di sini pesan yang disampaikan yaitu kita harus mencintai produk-produk lokal. Selain dapat meningkatkan kesejahteraan petani, kita juga insya Allah harganya juga terjangkau seperti pisang. Itu merupakan buah-buahan yang sehat dan dengan harga yang terjangkau. Pepaya juga itu adalah produk-produk lokal. Nah, ya, perkumpulan petani pemakai air. Saat kita berbicara tentang buah-buahan lokal, kita berbicara tentang keberadaan petani lokal dalam sebuah daerah. Membeli buah-buahan sayuran lokal berarti membantu memberdayakan petani. Ternyata saat ini banyak petani yang tergabung dalam sebuah organisasi perkumpulan petani pemakai air atau dikenal dengan P3A. Organisasi P3A ini tidak tergantung pada pihak luar, berkembang secara pelan dan bertahan dan berusaha untuk membiayai sendiri dengan kemampuan para anggotanya. Organisasi petani pemakai air harus memakai pengetahuan dan teknologi lokal, yaitu pengetahuan zaman dahulu yang diterima oleh masyarakat secara turun-temurun dari nenek moyang. Nah, di sini organisasi P3A merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Disebut sosial karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun berbeda-beda petaninya, tanamannya berbeda-beda, tetap bersatu dengan tujuan pengembangan dan pengelolaan organisasi yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerahnya. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita memiliki kesimpulan. Yang pertama, cara menjaga kesehatan organ pencernaan, yaitu salah satunya dengan makan makanan yang sehat dan bersih, serta rajin makan buah.
Yang kedua, salah satu isi iklan yang perlu disampaikan adalah keunggulan produk dibandingkan dengan produk lainnya. Jadi kalau ada iklan itu harus menonjolkan keunggulannya supaya konsumen itu bisa tertarik dengan iklan yang kita buat. Nah, yang ketiga, keanekaragaman di Indonesia hendaknya bukan menjadi alasan untuk saling menjatuhkan akan, tapi harus dijadikan kekuatan untuk mencapai kepentingan bersama. Untuk tugas di rumah, silakan kalian kerjakan halaman 94. Tugasnya apa? Tugasnya tuliskan 5 hal yang menurutmu bermanfaat yang kamu lakukan hari ini. Tuliskan juga 5 hal yang akan kamu lakukan untuk menjaga kesehatanmu. Bisa berolahraga, bisa makan konsumsi buah. Nah, itu. Ya, silakan kalian tuliskan, boleh di buku tulis dan nanti bisa dikumpulkan ke ustadz atau ustadzah yang mengajar. Nah, untuk terakhir, terima kasih ustadz sampaikan. Ustadz tidak bosan untuk mengingatkan kalian bahwa kata-kata mutiara dari orang-orang sukses itu sekarang malas belajar, besok atau lusa siap-siap menjadi orang yang bodoh. Supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh, kita harus tetap rajin belajar dan terus belajar. Mungkin itu dari Ustaz Anang, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.